ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan ketentraman jiwanya itu muncul ketika dia meletakkan keningnya, ketika dia bersujud, meluluhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, atau yang biasa dikenal oleh kita semua dengan nama Tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan al-ibadah al-khudu'u lillah bit-ta'ah wat-tadhallulu lahu bil istiqanah. Ya. Ibadah itu adalah al-khudu' lillah bit-ta'ah. Dia menundukkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus menundukkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, karena kita di hadapan Zat yang maha besar, yang maha memiliki segala sesuatu. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Dia maha besar, dia maha agung. Maka kita wajib menundukkan diri kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang mengatur kita, mengatur urusan seluruh alam. Dia yang memiliki kerajaan seluruh alam. Dialah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Lahul asmaul husna. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah. Ya. Oleh karena itu, kita wajib menundukkan diri kita. Kita wajib merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa kita harus menghambakan diri kita, menundukkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak memiliki apapun. Lemah kita. Ilmu kita, harta kita, jabatan kita, semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, yang menjadi amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dia butuh kepada suatu tempat yang dia jadikan untuk bersandar. Dia lemah, tidak memiliki apapun. Maka dia wajib bersandar kepada Zat yang memiliki segala kesempurnaan. Ya.
Dan ketika seseorang, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, dia merasa rendah dirinya, menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi, ya, akan ada akibat-akibat dari ketundukannya tersebut. Ya. Yang pertama, dia akan selalu menjalankan ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada di dalam ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia menolak ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, dia tidak mengatakan tidak. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu perbuatan yang haram, maka dia mengatakan itu tidak boleh dilakukan karena itu perbuatan yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya jawaban orang yang beriman apabila mereka dipanggil, apabila mereka diseru kepada Allah dan juga Rasulnya, ya, agar dia berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka apa jawaban mereka? An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taati. Ya. Kami dengar dan kami taati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya. Dan tidaklah pantas, ya, bagi seorang yang beriman, laki-laki dan juga perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu pilihan, telah menetapkan suatu ketetapan, ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihan. Dia memiliki ketetapan yang lain, ya, selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, tidak pantas. Ya, karena seseorang yang beriman, seseorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang kedua dari ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, adalah dia tawadhu, ya, tawadhu, ya, bersikap rendah hati kepada makhluk. Ya. Dia tidak sombong kepada makhluk Allah yang lainnya. Apa yang mau disombongkan? Apakah dengan ilmunya? Padahal ilmu manusia hanyalah sedikit. Ya, hanyalah sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ilmu manusia sedikit. Apa yang dia mau sombongkan? Apakah dengan kekayaannya? Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh langit dan bumi. Ataukah dengan jabatannya? Banyak orang-orang di sana yang memiliki jabatan yang lebih besar dari dia. Maka tidak bisa disombongkan. Ya, tidak bisa disombongkan dengan hal-hal tersebut. Maka hendaklah dia bersikap rendah hati. Karena ini adalah konsekuensi ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikap rendah hati dan menghindari kesombongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ya, mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya, ya, sebiji sawi dari kesombongan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarul jabbarun al-mutakabbirun ka'amsalidz dzur. Ya. Nanti di padang mahsyar, ya, orang-orang
yang sombong, orang-orang yang angkuh ketika di dunia, ya mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar bagaikan sesuatu yang kecil, ya ta'uhumun nas. Ya ta'uhumun nas. Mereka akan diinjak-injak oleh manusia yang lain. Karena dahulu ketika dia di dunia, ya mereka bersifat sombong dan lain sebagainya, angkuh. Ya. Maka ini dua konsekuensi, ya konsekuensi dari ketundukan dan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya kepada kita taufiknya sehingga kita senantiasa menghambakan diri kita, ya menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Sang Maha Pencipta, karena dialah yang memiliki segala kesempurnaan, maka pantaslah bagi kita untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.